Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di CIA. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal. Untuk teman-teman yang pertama kali nonton CIA episode ini, sekadar informasi, ini konten kami yaitu Break, di mana kami akan mewawancarai peneliti dari hasil penelitiannya. Gitu ya. Oke. Hari ini saya akan ditemani host kakak Asmar, dan kita akan mewawancarai kakak Angga gitu. Jadi Kang itu kakak psikologi UNM angkatan 2012, sekarang sudah MPC gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga jaringan mendukung. Oke. Mohon maaf sebelumnya ya, tadi sempat keluar masuk jaringannya. Semoga kali ini stabil. Bismillah. Gitu. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Ya, kita undang dulu kakak-kakak. Sudah lama ya tidak jumpa dengan saya. Iya, semoga teman-teman semua sehat dan bahagia. Bismillah, jaringannya semua stabil supaya kita bisa live-nya bertiga. Hari ini Break CIA sudah episode ke-77. Di sini ada informasi kalau Kangga sama Kasmar tidak bisa bergabung jaringan ya. Bismillah. Halo Kak Angga. Oke deh. Lah bisa semua. Halo. Kasmar apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Angga apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lan berdua apa kabar? Lama baru ketemu sama Kangga ini. Iya benar. 5 tahun Sudah ya. lama tidak berjumpa. Iya. Kedengaran saya? Kedengaran. Suara aku jelas? Jelas gak suara? Iya, Oke. ya. Kangga. Sekarang tanya apa kesibukannya Kangga untuk opening kita dulu nih. Apa ya, kesibukan sekarang masih di mengembangkan lembaga psikologis, sekaligus juga tetap menjadi praktisi psikologi olahraga, dan beberapa mengisi acara-acara offline dan online lah gitu. Kemarin kan memang sebelumnya sempat megang tim olahraga sebagai seorang pendamping psikologi olahraga, tapi kontraknya sudah selesai dan sekarang kembali lagi ke Makassar. Ininya sih berusaha untuk mengembangkan konten-konten atau olahraga di Makassar terutama. Ya, ini ternyata yang bergabung bukan cuma dari psikologi UNM. Boleh Kangga perkenalkan diri dulu untuk teman-teman. Oke. Jangkauannya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Salah Angga, biasa dipanggil Angga. Saya adalah seorang praktisi psikologi olahraga, alumni psikologi UNM angkatan 2012. Wih, luas sekali. Ya mungkin begitu saja sederhananya. Saya seorang praktisi psikologi olahraga. Pernah Maki lagi ke kampus Kak belakangan ini? Pernah bulan lalu terakhir ketemu bertegur sapa dengan bukan kakak pembimbing Kak Ila. Ketemu kakak Ila, ada beberapa. Masih sering jalan ke kampus untuk Mas Didi. Ya, lewat cuma untuk beli Mas Didi. Saya tidak masuk ke dalam. Oh, iya. Paling dalam juga ada delay Mas Didi. Oke. Tadi sudah dari awal tadi opening sudah saya jelaskan bahwa ini adalah break di mana kami akan mewawancarai. Jadi kita langsung masuk di Kak mengenai temanya. Boleh Kak disampaikan dulu ke pemirsa gini. Judul penelitiannya Kak Angga yang
Haji hari ini. Oke. Jadi yang akan dibahas ini adalah topik penelitian saya waktu menyelesaikan studi S1 di psikologi UNN. Judulnya itu adalah efektivitas pelatihan explanatory style untuk menurunkan kecemasan bertanding pada atlet futsal di Kota Makassar. Judul resminya seperti itu. Itu. Kak, itu kenapa memilih tema olahraga? Lagi mungkin di tahun tak banyak yang memilih tema psikologi dan olahraga. Justru karena itu alasannya, karena tidak banyak di tahunku yang meneliti tentang psikologi dan olahraga. Itu sebenarnya ketika saya ingat mata kuliah TPS dulu. Sekarang masih ada nggak sih TPS? Masih ada ya pasti. Masih Kak, tapi sekarang Masih kan? TPS ke proposal, langsung seminar proposal. Iya, kan dulu itu belum langsung ke seminar proposal kan, masih rancangan lah bagaimana mempersiapkan skripsi gitu. Ketika itu dosen pengampunya Buniar bilang bahwa kalau mau triknya bagus, TPS-mu itu adalah itu juga yang kau akan jadikan penelitian skripsi, biar lanjut, biar tidak kerja 2 kali, sederhananya seperti itu. Tetapi kalau memang tidak bisa, jangan paksa. Nah, itu yang pertama. Jadi memang sejak awal ketika mata kuliah itu saya sudah bilang menargetkan bahwa apapun tugas output dari TPS ini akan menjadi tema utama skripsi saya nanti. Jadi kan tidak mau 2 kali kerja kan. Nah, sudah itu ketika proses pencarian tema, Buniar tuh ada kalimatnya seperti ini, dia bilang, kalau cari topik penelitian yang kalian sukai. Sehingga ketika nanti proses penelitiannya mungkin ada hambatan, stuck, dan sebagainya, tapi ketika itu kalian sukai, lebih mudah untuk tetap melanjutkan. Karena kalian sukai. Dasarnya kalian sukai dulu gitu. Kalau temanya adalah yang jauh dari yang kalian sukai, ketika itu ada hambatan dan sebagainya, moodnya kan jadi jelek kan, kayak aduh malas-malasin dan sebagainya. Nah, makanya berangkat dari kata itu, bahwa carilah tema yang kalian sukai, ya mungkin saya akhirnya mencari kan ke dalam apa sih yang menarik, yang memang saya sukai topiknya gitu. Berhubung saya memang ketika S1 berkecimpung di BKM Science Sport, maka isu olahraga menjadi dekat, gitu. Isu olahraga menjadi dekat. Tapi sekali lagi, seperti yang Ais bilang gitu, bahwa di tahun itu tidak banyak penelitian tentang psikologi olahraga gitu. Bahkan saya ingat sekali itu sekitar 2016 kalau tidak salah, referensi untuk judul yang mengambil tema psikologi olahraga di perpustakaan psikologi UNM itu cuma 3 atau 4 dari ratusan lulus gitu, alumni yang dari tahun 2000 sampai 2015 itu cuma 4, kalau nggak salah di bawah 5 lah. Itu pun tidak spesifik membahas tentang psikologi olahraga. Banyak yang cuma menjadikan atlet sebagai subjek dan sebagainya. Tidak terlalu dalam, tapi itu pun saja masih sedikit sekali. Nah, dari situ pun saya menjadi kok gini, perasaan ini adalah isu yang cukup penting kan, kenapa tidak dibahas. Nah, saya coba cari buku referensi di perpustakaan pun buku referensinya dari ribuan buku yang ada di perpustakaan kita itu cuma 2 atau 3 yang membahas betul-betul tentang buku psikologi olahraga, dan bukunya itu terbitan lama, nggak ada yang terbaru. Jadi tambah penasaran dong, loh kok gini gitu. Nah, berawal dari situ, berawal dari keresahan itu bahwa kenapa olahraga dan psikologi yang sepengetahuan saya memang bisa dikawinkan, kok tidak mendapatkan tempat yang semestinya, tidak mendapatkan atensi yang seharusnya didapatkan gitu. Jadi mulai dari situ, keresahan itu saya cobalah akhirnya membuka-buka jurnal dan sebagainya. Singkat cerita, jadilah topik itu saya memberanikan diri topik itu bimbingan ke presentasi itu hari ke di TPS Buniar, dan Buniar bilang oh ya oke, silakan maju dan sebagainya. Dan singkat cerita TPS-nya lulus, membawa bekal TPS itu ke pengajuan ke biro untuk pengajuan judul, dan diterima walaupun bongkar pasang variabel dan sebagainya untuk menemukan formula yang tepat. Dan akhirnya ya singkat cerita itulah. Jadi kalau ditanya alasannya karena keresahan aja gitu, kok tidak banyak yang memilih psikologi olahraga. Padahal menurut saya itu sesuatu yang cukup krusial, karena itu saya bilang saya dekat dengan
dunia olahraga memang ketika masih aktif di lembaga keolahragaan. Jadi masa sih nggak ada gitu. Dan ya itu dasar dari apa yang saya suka ya. Saya suka olahraga, bisa tidak dikawinkan psikologi, dan ternyata bisa. Ya walaupun pada akhirnya ada rintangan-rintangan karena kurang banget referensi pada tahun itu, kurang sekali. Hmm. Ya, Kak, itu bilang Kak kurang referensi karena kita kan mulai 2016, ada yang 2000 susah karena kurang referensinya, dan dia kan kita apa ya, eksperimen atau apa ini? Kalau kuanti lebih susah Saya lagi eksperimen. karena Ya, saya eksperimen ya Kak. eksperimen. Iya. Kuanti pun susah sekali cari landasan teorinya apa karena. Mm-mm. Nah, terus Kak, ini kita hubungkan dengan kecemasan itu setelah ambil data atau dari referensi yang sedikit itu, atau kita yang mengalami sport. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, bukan hanya di Sesport, tapi atlet-atlet di luar gitu, atlet-atlet lokal gitu, teman-teman sekolah dulu kan, yang berproses sebagai atlet. Dari obrolan singkat dan random itu ditemukan bahwa dia tuh sering mengalami kecemasan. Eh, apa namanya, demam panggung, dumba-dumba sebelum bertanding itu ada. Dari situ, dari obrolan itu menjadi, oh ternyata ini kasus nyata, atlet mengalami itu, atlet mengalami kecemasan, demam panggung, keringat dingin dan sebagainya. Nah, terpartiklah pertanyaan di kepala, kok bisa? Nah, tapi yang harus disadari bahwa kecemasan kan adalah reaksi wajar ya, reaksi normal yang setiap manusia itu akan alami di situasi apapun. Itu salah satu menunjukkan bahwa kalian itu manusia normal adalah ketika kalian mudah mengalami bisa mengalami dan merasakan namanya kecemasan, karena itu adalah sebuah bentuk emosi yang wajar. Nah, dari situ eh, kemudian saya ingin mencari tahu, bisa tidak hal ini diantisipasi, bisa tidak hal ini diturunkan atau dikurangi. Tidak mungkin dihilangkan tentu saja, karena kecemasan sekali lagi adalah bentuk reaksi normal manusia gitu. Tapi bisa tidak itu dikendalikan atau dikurangi, diturunkan tingkat. Dan akhirnya berawal dari kata kecemasan pada atlet, modalnya saya hanya itu. Atlet mengalami kecemasan. Oke, modalnya hanya itu. Lalu mulailah referensi yang sedikit itu, baca banyak jurnal yang bahasanya saya pun belum paham banget waktu itu, tapi mau tidak mau karena sekali lagi ya cuman itu caranya gitu kan, mau tidak mau gitu. Dan pada prosesnya saya kembali langsung teringat kembali dengan kata-kata yang Junior itu bilang, cari yang kalian sukai. Ketika prosesnya stuck, karena kalian sukai, setidaknya ada booster tambahan. Dan itu yang saya rasakan, bahwa ini memang saya sukai, saya memang penasaran, ingin membantu teman-teman atlet untuk mencari tahu jawabannya kenapa mereka cemas, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mengendalikan rasa cemas itu. Berawal dari itu aja sebenarnya. Nah, ini sebelum kecemas, apakah ada sebelumnya variabel yang sebelum ketemu kecemasan? Dari untuk kasus saya pada lab mental ini enggak ada. Memang langsung kecemasan karena itu obrolan teman dan langsung masuk di kepala saya, oh ini wajar kecemasan. Dan ketika membaca berbagai macam jurnal, kecemasan itu adalah salah satu variabel yang paling banyak diteliti oleh peneliti psikologi olahraga di seluruh dunia gitu. Dan maksudnya saya karena kan ini di psikologi UNM kita kan masih baru ya topik-topik dengan psikologi olahraga. Saya tidak terlalu mau mengambil resiko lagi dengan variabel yang aneh lagi gitu. Samanya variabel yang cukup mudah secara referensinya, setidaknya untuk membantu itu gitu. Jadi memang ketika menemukan topik kecemasan, saya cari jurnalnya dan cukup banyak jurnal-jurnal luar negeri yang membahas itu karena memang topiknya cukup common. Ya udahlah itu aja gitu. Karena memang relate dengan ada pengalaman nyata dan memang secara ketersediaan variabel referensinya di luar itu cukup banyak dan cukup mudah. Ya udahlah diambil aja. Ini kan ini kan kecemasan kan.
kecemasannya atlet apakah beda sama kecemasan yang lain? Kan kalau saya ini baru kayak ini kan diskusi terkait kecemasan atlet, biasanya kan kecemasan akademik, kemarin kecemasan skripsi, apakah ini beda atau gimana? Sebenarnya kalau kecemasan sendiri kan kalau katanya Freud kan itu adalah ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya. Intinya adalah respon tubuh yang terjadi terhadap ancaman. Jadi ancamannya bisa datang dari mana saja dengan tema apa saja. Ya tadi akademik bisa, yang lain bisa, olahraga pun bisa seperti itu. Nah secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi kalau di olahraga sendiri itu kita sih untuk kecemasan olahraga itu kita sederhananya membaginya menjadi dua, yaitu kecemasan kognitif dan kecemasan somatik. Nah, kognitif itu lebih kepada perasaan ketika kita takut akan kegagalan, misalnya ekspektasi besar kita kalah dan kita mengecewakan semua orang, jadi menjadi domba dan sebagainya. Itu kecemasan kognitif yang menyebabkan kayak tidak percaya diri, karena itu tekanan-tekanan penonton dan sebagainya. Itu yang dialami oleh atlet untuk kecemasan kognitif. Nah, kalau kecemasan somatik adalah yang responnya kepada fisiologis tubuh, kayak nafasnya tidak beraturan, detak jantungnya kencang, atau pulang balik toilet karena saking gugupnya, keringat dingin, susah tidur ketika malam. Itu respon fisiologis. Nah, itulah kecemasan-kecemasan yang dialami oleh atlet biasanya. Nah, spesifik di penelitian saya ini, saya meng-highlight adalah kecemasan menghadapi pertandingan. Jadi memang itu adalah jenis kecemasan yang umumnya dan kebanyakan terjadi pada olahragawan atau pada atlet, kecemasan menghadapi pertandingan. Jadi secara teori dasarnya kecemasannya kecemasan pada umumnya saja gitu. Tetapi memang pada cases-cases tertentu, nah ini yang saya ambil ada menghadapi pertandingan, makanya menjadi spesifik kita membicarakan tentang bagaimana atletnya sendiri. Kecemasan menghadapi pertandingan ini apakah salah satu masuk ke kognitif, psikosomatis atau dua-duanya sebenarnya? Dua-duanya. Jadi si kognitif dan somatik itu adalah respon dari kecemasan menghadapi pertandingan. Nah, makanya ketika di penelitian saya ini kita mencari tahu atlet itu lebih banyak kecemasannya kognitif kah atau kecemasannya somatik kah. Sebenarnya dari teori itu dibilangnya kalau tingkat kecemasan kognitifnya tinggi, itu kecenderungan performanya atlet tersebut menjadi rendah. Karena lebih susah dihilangkan. Kalau somatik misalnya dia bolak-balik kamar mandi, ya kan, misalnya contoh mau kencing saking deg-degannya. Tapi ketika sudah kencing dan ketika pertandingan itu cenderung bisa ini karena fisik yang bermasalah. Nah, responnya ke fisik. Tapi kalau ke kognitif itu menjadi beban pikiran, tidak fokus di lapangan, komunikasi menjadi buruk, penghafalan taktik dan strategi menjadi buyar dan sebagainya. Ya, itu yang makanya kecemasan kognitif menjadi cukup krusial ketika kita membahas kecemasan pada atlet. Karena semakin tinggi tingkat kecemasan kognitifnya, performa atletnya cenderung menjadi rendah. Nah, satu lagi Kak sebelum Kais. Ini kecemasan itu kan atlet ini kalau mau dipikir dia tidak tiba-tiba jadi atlet. Dia kan latihan. Betul. Latihan rutin. Tapi kenapa sih masih cemas gitu Kak? Apa sih faktornya itu? Karena mereka manusia. Maksudnya kenapa? Walaupun latihan ya sama aja sih, kalau kita kembali jadi mahasiswa, kita kan belajar 4 tahun, ujian skripsi cuma 1 jam. Tapi kenapa masih cemas ketika skripsi? Ketika ujian gitu. Padahal kita belajar 3 tahun. Iya kan? Ya sama saja. Kenapa? Karena tiba-tiba menghadapi tekanan, diuji semua apa yang kita sudah pelajari bertahun-tahun itu, diuji dalam satu waktu. Ya pertandingan juga begitu. Kalian latihan berbulan-bulan setiap hari, pagi sore. Kalian dikatakan sebagai atlet yang bagus adalah ketika pertandingan. Iya kan? Karena ada term itu di atlet bilang, kau tuh latihan saya terus jago juga tidak. Itu kan kayak menjadi
apa ya, menusuk juga kan, makanya ingin pembuktian diri kan jadi membuat kecemasan yang tinggi gitu. Ya, sama kau belajar banyak-banyak tapi pas ujian gagal juga. Ya sama aja gitu. Konsepnya sama sebenarnya. Sederhananya adalah kenapa menjadi cemas ketika bertanding? Karena kita diuji dalam satu waktu dan apa yang kita latihkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, berjam-jam itu diujikan pada saat pertandingan itu dan kita dinilai, oh ini atlet bagus atau tidak ketika pertandingan itu kan. Apakah kau dinilai menjadi atlet yang hebat ketika latihan saja? Untuk tim iya mungkin. Tapi ketika untuk orang awam, kita lihat, kita judgingnya adalah ketika kau bertanding. Kau perform tidak? Nah, terus atau biasanya ada tekanan-tekanan, misalnya contoh dari klub kayak kita harus juara, ini, nggak siap dengan tekanan, pressure, ekspektasi. Nah, itulah membuatkan kecemasan. Dan apalagi misalnya atlet yang memang jam terbang bertanding itu tidak banyak, jadi tidak terbiasa menghadapi tekanan gitu. Asmar adalah juga aktif sebagai atlet di waktu masih mahasiswa, tahulah bahwa pressure ketika latihan dan pressure ketika bertanding itu berbeda. Ya, padahal itu melakukan yang Asmar lakukan adalah melakukan hal yang sama kan, pola yang sama, sudut gawang yang sama, tendangannya yang sama, tetapi yang berbeda adalah tekanan penonton, situasi beban harus menang. Nah, itu yang menyebabkan kenapa walaupun kita berlatih bertahun-tahun tetap mengalami kecemasan. Ya karena manusia aja. Itu. Ya, Ais. Kak, ini penelitian Kak, cabang olahraga tertentu ya? Kemarin spesifik di futsal. Kenapa futsal Kak? Apa karena lebih banyak cabang olahraga yang lain? Salah satunya itu yang bahasanya adalah kemudahan peneliti untuk mencari subjek. Karena waktu itu di SciSport sendiri cukup banyak atlet futsalnya, terus yang paling mudah dijangkau di beberapa kalangan mahasiswa itu adalah atlet futsal juga dari segi jumlah. Ya udah gitu, jadi atlet futsal aja. Dan memang sejak awal ingin mencarinya olahraga tim. Jadi ada yang perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara atlet yang jenis olahraga individu dengan atlet yang jenis olahraga beregu atau permainan. Nah, walaupun kesininya saya mendapati bahwa kecemasan itu lebih mudah dialami oleh atlet yang nomor individu, contoh lari, contoh tinju, yang tidak ada rekan timnya aja, sendiri aja gitu. Itu lebih mudah karena bebannya ditanggung sendiri. Nah, tetapi waktu saya meneliti itu di tahun kembali 2016-2017 itu, ya karena lebih kemudahan peneliti aja gitu untuk mengambil itu menjadi landasan saya bahwa ternyata kecemasan yang terjadi dalam olahraga grup atau bergu itu bisa menular, tetapi menularannya kecemasan ini ada positif dan negatifnya. Kalau memang betul-betul buruknya ya semua menjadi satu orang cemas bisa jadi cemas, tapi positifnya adalah ketika satu orang cemas tetapi ada satu orang yang tidak cemas dan cenderung optimis dan sebagainya, itu dia bisa menulari temannya yang cemas itu. Jadi itulah keunggulan dari olahraga beregu, karena beban emosionalnya itu terbagi. Beda dengan olahraga individu yang memang hanya dia sendiri saja yang terima beban emosional. Seperti itu. Apa? Oh, ini informasi baru, bro. Saya baru tahu itu kan. Ternyata kalau beregu ada positif negatifnya. Ya. Makanya di kita di psikologi olahraga tuh penting untuk mengetahui karakteristik cabang olahraganya. Penting sekali. Tidak bisa kita memukul rata misalnya perlakuan yang diberikan kepada atlet sepak bola dengan perlakuan yang diberikan pada atlet tinju misalnya. Tidak semerta sama, karena memang beda karakteristik olahraganya beda.
bola tuh misalnya kalau kita head to head kan bola dan tinju gitu, walaupun sering ada tinju di lapangan bola, tapi bukan kan mereka dua jenis olahraga yang berbeda ya. Eh, Tinju kan lebih ke kontak fisik ya, combat gitu. Itu ada rasa takut dipukul atau rasa apa dan sebagainya, itu lebih tinggi dibanding kontak fisiknya lebih kuat kan dibanding sepak bola. Atau contoh olahraga yang tidak ada kontak fisiknya, contoh seperti bulu tangkis. Bulu tangkis kan juga tidak ada kontak fisik yang terjadi. Dia hanya bermain di area permainannya sendiri. Itu karakteristiknya beda lagi tuh penanganannya. Gitu. Jadi penting untuk seorang praktisi, seorang psikologi olahraga untuk mengetahui terlebih dahulu apa karakteristik olahraga yang akan didampinginya. Bukan individu kah, permainan kah, atau seperti apa. Itu yang harus ditahu juga. Karena beda banget. Beda. Karakteristiknya juga akan menjadi berbeda. Kasmar ada kayaknya ke pertanyaan penutup. Cool. Dari penjelasannya Kak Angga saya merasa sulit ternyata ini Iya. menjadi psikolog olahraga. Nah lanjut Kak, tadi kan Kak, saya mulai paham kecemasan atlet disebabkan karena apa dan apa dampak paling buruknya Kak. Misalnya kalau atlet bergu mungkin kalah, tapi apa dampak paling buruknya jika dia atlet ini masih cemas dalam keadaan bertanding? Iya, yang ya di luar kekalahan ya yang bisa saja terjadi tentu saja adalah bagaimana dia menjadi tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia menjadi putus asa untuk kembali bertanding, menjadi atlet. Karena merasa bahwa saya memang tidak pantas jadi atlet, saya memang tidak oke menjadi atlet. Cenderung self blaming, bisa menjadi self blaming. Padahal ya karena atau mungkin kecewaan kayak aduh saya sudah latihan tahun-tahun tetapi yang terjadi adalah tidak maksimal. Makanya saya selalu bilang ketika menampingi pelatih bahwa sama seperti fisik, mental juga bisa cedera. Jadi karena fisik kan untuk menghindari cedera pada fisik, apa yang sudah dilakukan? Latihan kan, latihan fisik, teknik yang bagus dan sebagainya. Begitupun mental, begitupun psikis. Kalau memang tidak ingin cedera, ya dilatih. Makanya latihan itu bukan hanya latihan fisik untuk olahraga, tapi ada latihan mental. Pendampingan psikologi menjadi krusial di sini supaya melatih mentalnya, melatih psikisnya sehingga supaya tidak cedera. Sederhananya seperti itu. Asli parah itu Kak, kalau akhirnya dia malah memutuskan kayaknya tidak cocok sebagai atlet. banyak kejadian, terutama untuk yang baru mau mencoba kan, baru mencoba olahraga itu dan dapat respon negatif, ya sudah deh mungkin tidak cocok jadi di situ, mungkin tidak cocok, jamak lagi main deh situ. Atau ada kan yang kayak gagal, terus dia meratapi kegagalannya terlalu berlebihan, kemudian sudah tidak mau kembali ke pertandingan. Ada kasus-kasus seperti itu ada, karena menganggap saya tidak layak dan sebagainya. Self blaming. Ada yang mundur di hari H, Kak. Hari H pertandingan. Saya belum dapat kasus pribadi seperti itu, belum ada gitu. Tapi efek setelahnya gitu. Efek setelahnya. Mungkin enggak mau main deh pertandingan selanjutnya atau ini nih turnamen terakhir. Ada. Tapi kalau lari ketika pertandingan kayaknya saya belum dapatkan ya, saya belum dapat kasus. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak ada. Ini kan Kak penelitian tak yang lalu. Semoga masih kita ingat dan berbagi. Ada nggak hal yang penting kita dapat di lapangan tapi tidak tertulis di dalam skripsi? Skripsi kan berarti sesuatu yang formal ya Kak, isinya bagaimana penelitian itu. Ada nggak yang di lapangan dan penting? Kayaknya sewaktu itu saya mendapatkan sebuah privilege seorang pembimbing yang cukup open terhadap segala macam jenis masukan dan sebagainya. Jadi hampir semua yang saya tulis
di skripsi pada waktu itu adalah memang itu adalah saran dan kejadian nyatanya gitu. Saya tidak menyembunyikan kan, oh ini seperti dibilang, oh ini adalah karya tulis formal sehingga ada yang disembunyikan. Saya berhasil membuat semua yang saya dapatkan itu tertuang di skripsi. Jadi apa yang terjadi memang betul-betul terdokumentasi di skripsi tersebut gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi menarik adalah bagaimana hasil dari skripsi itu berkembang gitu, berkembang dalam artian membuka potensi-potensi kecemasan-kecemasan yang lain gitu. Karena seperti tadi yang saya bahas kan cuma hanya kecemasan menghadapi pertandingan, ya kan. Ada jenis lain kecemasan lain yang biasa dialami oleh atlet, itu kecemasan yang berasal dari trauma karena cedera. Oh, Nah, itu terbuka lagi peluang lagi dan ternyata, dan ada beberapa anak-anak psikologi yang mengambil, teman-teman saya ya, atau selanjutnya itu yang mengambil tema itu, trauma menghadapi cedera pada dari dasarnya menciptakan kecemasan. Karena trauma. Nah, itu juga membuka banyak pintu baru sih sebenarnya. Karena ya itu memang saya pun kebingungan ketika awal penulisan skripsi ini, penulisan penelitian ini. Kebingungan makanya itu tidak ada kompasnya. Jadi masih kayak buka jalur. Masih buka jalur. Oh, ini salah nih. Oh, belok sini. Oh, ini kayaknya benar nih. Oh, ini salah nih. Oh, ini harus belok kiri kayak gitu-gitu. Masih ya berantang. Makanya ketika saya dihubungi, saya coba buka-buka penelitian saya lagi yang berapa tahun lalu? 7 tahun, 8 tahun lalu, 8 tahun lalu. Betapa wow, serandom ini belum jelas arahnya gitu. Memang kelihatan masih buka jalur, kelihatan cara penulisan, pemilihan arus topiknya kemana, itu masih campur-campurnya kayak begini ya, flashback aja gitu, happy pada akhirnya saya pun mengingat kembali teori-teori yang saya gunakan. Jujur saya lupa soal explanatory style, tapi setelah membaca ulang, baru menjadi explanatory style itu ternyata memang begini. Ternyata di tahun itu saya sudah melakukan ini ya, 8 tahun. Saya sudah tidak pernah buka lagi dan ya kelihatan banget masih buka jalur. Ini kita sudah mentionin explanatory Kak. Sebelum ke situ, kemarin apa sih intervensi yang mau kita lakukan selain explanatory? Kan atau memang langsung explanatory kita tentukan? Coba saya. Pokoknya yang ingin saya lakukan adalah cari cara untuk menurunkan kecemasan. Dasarnya di situ. Jadi memang sejak awal saya mencari variabel pendamping. Karena kan saya mau menurunkan kecemasan. Artinya dari bahasanya saja harus ada intervensi dong. Karena ingin menurunkan, artinya ada intervensi. Berarti intervensi apa? Ya berarti eksperimen dong. Nggak ada opsi lain. Kecuali cuma ingin mengetahui tingkat kecemasan, ya bisa jadi kuanti, bisa jadi kuali. Gitu kan. Tapi karena memang jelas-jelas niatnya saya sebagai peneliti adalah ingin menurunkan, makanya langsung cari, intervensi apa? Intervensi apa yang bisa dipakai untuk menurunkan? Saya membaca begitu banyak jurnal waktu itu untuk mengetahui intervensi apa yang dalam kata artinya seperti ini, mudah dilakukan, tapi tetap memiliki efek yang bisa bermanfaat. Banyak opsi, tetapi waktu itu dari segi kemampuan dan sebagainya belum mampu untuk melakukan itu. Misalnya contoh meditasi, misalnya contoh untuk CBT dan sebagainya. Saya menganggap waktu itu agak berat nih untuk melakukan itu. Apalagi kan ini eksperimen gitu. Di zaman itu, saya nggak tahu ya sekarang tuh yang para mahasiswa, kayaknya sudah banyak yang melakukan pelatihan dan eksperimen gitu. Tapi di zaman saya itu cukup menjadi sesuatu yang menyeramkan lah ketika kita memilih metode penelitian eksperimen dibandingkan the easy way, kuanti atau kuali gitu. Saya tidak bilang easy seperti itu, tapi maksudnya
lebih berat lah. Orang tuh kayak, aduh eksperimen beratnya itu, karena kita di kepalanya udah membuat pelatihan kan, membuat workshop gitu, modulnya gimana, ya kan, bahkan waktunya bagaimana, ribet lah gitu. Tapi ya karena itu yang saya mau, ya mau tidak mau itu dilakukan. Jadi banyak ada akhirnya baca banyak jurnal, saya tidak tahu sampai ya betul tadi istilah muntah-muntah jurnal, ya muntah-muntah jurnal. Bongkar pasang, dan awalnya dulu saya mau apakah kepemimpinan mempengaruhi kecemasan, kepemimpinan pelatih mempengaruhi kecemasan, atau faktor apa, tapi pada akhirnya saya ngobrol banyak dengan Pak Lukman waktu itu sebagai pembimbing utama, dan akhirnya dikasih insight, ya akhirnya ya udah coba Bismillah aja gitu, ya coba explanatory style. Nah, sekarang apa itu guys, explanatory style? Karena saya baru pertama kali baca ini dari deskripsi tak. Sederhananya dari bahasanya, explanatory style adalah gaya penjelasan, gaya menjelaskan, explanatory menjelaskan. Jadi ini tuh bagian dari model teorinya learned helplessness dari Seligman. Jadi intinya adalah sebagai cara untuk menerangkan keragaman respon yang ditunjukkan individu terhadap kejadian buruk yang dapat dikontrol. Jadi intinya adalah penjelasan terhadap diri sendiri mengenai kejadian yang dialami, baik itu positif ataupun negatif. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, itu kan pasti ada explanation-nya, ada the reason why, kenapa itu terjadi. Begitupun kecemasan. Jadi intinya adalah di The Explanatory Style adalah sebuah cara untuk menjelaskan kenapa kok bisa cemas, kenapa dirimu merespon seperti itu, lalu bagaimana cara mengatasinya. Jadi teori penjelasan. Jadi dijelaskan. Kita harus jadi di dalam Explanatory Style itu bagaimana diutamakan adalah menjelaskan apa yang terjadi, apa yang kau rasakan, apa yang kau alami. Kau alami apa? Kecemasan. Oke. Kau rasakan ya? Ya. Kecemasanmu apa? Misalnya di tingkat sedang, rendah, atau tinggi. Oke. Dijelaskan kenapa hal itu terjadi, lalu bagaimana cara mengatasi atau menurunkan sehingga kecemasan itu tidak datang kembali. Seperti itu. Itu teori penjelasan. Explanatory style. Berat. Ini mulai agak berat ini SD. Karena mungkin istilah baru ini. Baru. Berat memang, berat. Saya bingung juga menjelaskan di waktu itu. Artinya explanatory style lebih kepada si atlet ini mampu menjelaskan dengan baik apa yang dia alami, dirasakan. Lebih kepada menjelaskannya bukan ke orang lagi, ke diri sendiri. Mengenali, jadi dia lebih mengedepankan bagaimana dia memahami apa yang terjadi pada dirinya. Dia menjelaskan, dia tahu. Jadi kayak misalnya, jadi sederhananya membantu individu mengenali pola pikirnya dan memahaminya. Kenapa saat cemas mungkin karena terlalu banyak tekanan. Jadi, dibantu untuk menyadarkan, dibantu menjelaskan kenapa hal-hal itu terjadi. Kenapa kok menjadi keringat dingin ketika pertandingan misalnya. Mau bertanding keringat dingin kok, kenapa? Orang kan biasa bingung kenapa ya. Nah, disadari, dijelaskan bahwa itu adalah bagian dari kecemasan. Jadi karena kita tahu kita kenapa, ya kita tahu cara menanganinya. Sederhananya seperti itu. Logika dasarnya seperti itu. Kok sakit gigi? Bingung kan? Kalau kita cuma sakit gigi, cara obatnya apa? Gusi bengkak kah, gigi lobang kah, infeksi kah, atau apa? Tapi kalau kita tahu, oh karena giginya lobang, oh berarti cara menanganinya apa? Ditambal misalnya contoh. Atau jangan lagi makan yang manis-manis supaya giginya tidak lobang. Jangan lupa sikat gigi kalau malam, karena sudah ditahu, kita pahami. Nah, jadi itu cara untuk membantu supaya atlet menjelaskan kenapa dia mengalami kecemasan. Pantas tidak ada pakai lagi variabel ini, Kak, karena susah memang. Tidak ada. Iya. Betul.
antara susah atau memang orang kayak tidak mengerti saja, enggak jelas ini memang. Maksudnya Ada dua pertanyaan ini. pahami dirinya sendiri Kak. Pasti kayak dia bilang, kan kau yang psikologi, harusnya kau yang pahami kita. Begitu kira. Iya. Bisa jadi memang seperti itu. Cuman memang kan di kita juga kan tugasnya bukan memberi solusi kan, membantu mencarikan solusi aja gitu. Kita tidak memberikan ini ya aku lakukan A atau B ya, tidak. Kita kan memperlihatkan ini yang terjadi, ini jalan-jalannya, silakan pilih. Kan begitu juga kan pada dasarnya. Kita tidak menyuapi, kita cuma menyajikan, silakan. Kalau mau campur lauk, silakan. Tapi ini yang kami sajikan. Nah, eksplorator style itu membantu karena itu bagian dari teori Seligman itu yang learned helplessness, bahwa belajar untuk helplessness itu membantu minta tolong dan sebagainya gitu, menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diketahui. Pada umumnya kan orang lihatnya psikologi begitu Kak. Iya. Jadi Ya betul paham. Iya. Ya, memang ini teori waktu sedikit sekali referensinya, sudah explanatory style-nya sedikit, teorinya referensinya, psikologi olahraganya secara umum juga sedikit, jadi memang ya lumayan challenging lah waktu itu. Nah, ini Kak tahap pelatihan kayak gimana supaya si atlet bisa explanator style? Jadi waktu itu karena sebenarnya kan ini explanator style itu sebuah pecahan teori kan, jadi bukan teori utamanya. Jadi itu adalah bagian dari model teorinya itu di learned helplessness itu. Jadi menjadi challengingnya juga di situ, bagaimana itu sebuah sub teori menjadi sebuah tema utama pelatihan gitu kan, intervensi. Nah, tahapannya seperti pelatihan pada umumnya menggunakan pretest dan post test tentu saja. Ada pretest dan post testnya. Tetapi yang menjadi concern utamanya adalah ketika pembentukan modulnya, modul pelatihan explorer style, apa sih saja yang harus dimasukkan? Karena kan tantangannya untuk kita yang mengambil metode eksperimen adalah membuat modul, itu di situ tuh beratnya di situ sebenarnya. Tahapannya adalah paling pertama adalah modulnya dulu. Jadi nyawa dari sebuah pelatihan adalah modulnya, karena di situ semua bagaimana pelatihan itu berjalan adalah dari mana modulnya sebagai sebuah pedomannya gitu, pegangannya gitu. Nah di explorer style, pelatihan explorer style ini ada tiga tema utama, ada tiga topik utama yang saya sajikan kemarin. Yang pertama adalah konsep diri, karena tentu saja ini adalah tentang menjelaskan diri sendiri, menjelaskan kepada diri sendiri tentang situasi yang terjadi. Tentu saja yang paling pertama harus diketahui adalah mengenal diri sendiri dong, mengenal dan mengetahui diri sendiri. Jadi makanya konsep diri menjadi materi pertama yang diajarkan. Ini merupakan bagian dari cognitive control kan, dan itu menjadi tujuannya agar individu mengenal dirinya sendiri. Ketika individu tersebut mengenal dirinya sendiri, menjadi mudah untuk menjelaskan hal-hal yang ada, yang kemudian hal-hal luar yang terjadi ke dalam dirinya, karena dia sudah tahu dari dalam. Jadi konsep diri ini menjadi yang pertama. Terus berikutnya, materi berikutnya adalah tentang kecemasan bertanding. Barulah dimasukkan tentang kecemasan bertanding. Kecemasan bertanding itu apa-apa saja dan bagaimana cara menjelaskannya, itu ada. Lalu teori ketiga, nah intinya, salah satu inti dari explorer style adalah bagaimana kita merubah persepsi dari sesuatu yang pesimis menjadi optimis. Nah makanya di materi ketiga dalam latihan explorer style adalah bagaimana diajarkan teknik mengubah persepsi dari pesimis menjadi optimis. Nah ketika dia sudah tahu, karena salah satu ketika kau sudah tahu menjelaskan explanatory style ini, menjelaskan apa yang terjadi, dan kau tahu itu adalah sebuah hal negatif, kan dikonvert menjadi positif dong. Nah, perubahan persepsi inilah yang diajarkan di situ, di
latihan itu. Jadi mengubah persepsi dari pesimis menjadi optimis. Seperti itu. Jadi kalau rangkaiannya ya pada pelatihan pada umumnya gitu, ada pretest, dinilai dulu berapa di mana tingkat kecemasannya seperti apa, lalu dibagi menjadi 2 kelompok, eksperimen dan kontrol. Lalu eksperimen diberikan perlakuan kurang lebih 6 jam kalau tidak salah waktu itu pelatihannya, 6 jam. Habis itu ada post-testnya, karena ini adalah menghadapi pertandingan, maka pretest dan post-testnya diberikan ketika pertandingan beberapa menit sebelum pertandingan, setengah sampai 1 jam sebelum pertandingan, karena kan fokusnya adalah menghadapi pertandingan. Itu di situ, jadi itu prosesnya yang dilakukan gitu. Tapi kunci utamanya adalah di bagaimana intervensi berlangsung. Itu tadi di kepala aku menghadapi kecemasan menghadapi pertandingannya. Artinya Kak, ini kan sebelum bertanding kita ukur. Berarti di satu waktu kita kasih pelatihan, baru dia bertanding lagi. Aduh, susah kayak. Jadi intinya dari pertandingan yang ini dan pertandingan ini kan ada di jedanya. Nah inilah di jedanya inilah masuk gitu. Susah memang susah. Saya karena menghadapi pertandingan itu, karena harus ada pertandingan. Karena judulnya saja menghadapi pertandingan. Jadi, pertandingan A, tingkat kecemasannya tinggi. Oke, kita lihat, kita kasih intervensi, apakah ada pertandingan B, masih mengalami kecemasan, tingkat kecemasan yang sama atau tidak. Gitu. Susah ya? Ada ice, saya lagi. Ada ice sebelum saya lagi. Dulu Kak. Nah, Kenapa? asumsi saya pelatihannya pasti berhasil. Gimana hasilnya kemarin Kak? Berhasil, ya benar. Alhamdulillah pelatihannya berhasil. Jadi ada 3 hasil yang didapatkan. Yang pertama itu adalah tingkat skor kecemasan bertanding pada kelompok eksperimen itu turun. Jadi berhasil. Sementara kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan sama sekali, justru skor kecemasannya meningkat dari pertandingan sebelumnya ke pertandingan berikutnya. Karena tidak diberikan intervensi, mungkin kenapa meningkat, banyak faktor asumsinya, bisa jadi karena memang lawannya semakin kuat, atau hasil dari pertandingan pertama yang tidak terlalu baik sehingga pertandingan berikutnya menjadi ada beban, makanya tingkat kecemasan tinggi. Tapi untuk yang sudah melakukan latihan, sudah diberikan intervensi, tingkat kecemasannya justru turun. Lalu yang paling berikutnya adalah terjadi peningkatan pengetahuan terhadap dirinya sendiri. Jadi yang didapati itu bahwa ternyata konsep memahami diri sendiri itu, konsep mengenal diri sendiri itu dibutuhkan bukan hanya untuk seorang atlet, tapi untuk kita sebagai seorang manusia aja pada umumnya gitu. Tahu kapan dia emosi, tahu kapan dia takut, tahu kapan dia cemas. Sehingga hal ini bisa dipakai di luarnya dia sebagai atlet, tapi dalam kondisi yang lain juga gitu. Itu temuannya yang didapati dari penelitian ini gitu. Kak bertanya, kalau misalnya ada lagi sekarang tuh Kak ada aturan tidak boleh nih pakai metode di psikologi. Jadi yang boleh kuantit sama eksperimen gitu. Oh ya, sekarang gitu? Iya gitu. Oh. Balik pakai. Oh. Ya, metode eksperimen. Muka bertanya ada enggak Kak? Ini kira-kira memiliki teman yang sama, ada sarannya untuk apa mungkin yang lebih ringan kali? Putus-putus. Iya, putus-putus. Putus-putus. Kak. Putus-putus. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi meneliti sekarang karena temanya dia nah yang sekarang cuma sama eksperimen, kita putus lagi ya? Nggak jelas. Putus. Bilang apa? Mungkin
Kalau Masih di mulut satu, earphone-nya. kalau kedengaran suaraku Kak. Ya, Ya. kedengaran. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi meneliti secara sama psikologi olahraga, ada enggak saran Kak dari penelitian ini Kak, atau Saran untuk para peneliti psikologi olahraga berikutnya itu. iya Yang paling pertama sih menurut saya adalah jangan menyusahkan diri sendiri, dalam artian carilah topik-topik atau tema-tema yang bisa mudah untuk dijangkau. Artinya misalnya misalnya untuk subjek, terutama untuk subjek dulu ya. Dari subjek ada atlet-atlet yang mudah untuk raih. Dalam artian misalnya kalau ada anak futsal, temanmu banyak anak futsal, atau kau anak basket, temanmu banyak basket, ya sekitar itu saja. Karena kedekatan dengan subjek untuk subjek itu bisa menjadi memudahkan proses penelitian gitu. Yang pertama. Terus variabel apa yang bagus diteliti? Biasanya karena kau dekat dengan subjekmu, kau banyak ngobrol, turun lapangan dulu kan, cari data dulu dari awal. Kira-kira kenapa? Kira-kira masalah apa yang timbul? Jadi cari yang dekat aja dulu. Gitu. Cari yang dekat, cari yang mudah untuk dipahami. Lalu kalau variabel penelitinya mau apa ya silahkan. Tapi permudah dirimu sebagai peneliti untuk tidak menyusahkan kayak idealis bagaimana harus mewah atau apa, kayak saya mau meneliti misalnya contoh PSM Makassar contoh atau tim nasional, pertanyaan tidak ke sana gitu, realistis aja dulu, yang dekat-dekat aja dulu, tim kampus atau tim SMA atletnya, karena setiap tim olahraga itu pasti punya masalahnya masing-masing kan. Mulai dari situ aja dulu. Kalau memang punya ada link ke tingkat lebih atas silahkan, bagus banget gitu. Tapi kalau tidak ada jangan menyusahkan diri. Itu sih saran saya, karena banyak-banyak baca jurnal, tentu saja banyak baca jurnal karena bisa mengawinkan variabel A dan variabel B itu bisa lebih baik. ya Kak Nira dari Kak Nina. Sebelum ke Kak Nina, Ais. Ya. Sebelum ke Kak Nina akan agak mirip nanti dengan pertanyaan. Oh, iya. Di eksperimen di waktu itu Kak, apa yang muncul kecemasan menghadapi pertandingannya teman-teman atlet? Yang lebih banyak muncul. Iya, lebih kecemasan kognitif. Bagaimana dia terbebani atas kemenangan, ekspektasi dari, kan dia mewakili pihak kampus ya, ekspektasi dari pihak kampus karena ISA sudah izinkan kok dan sebagainya, kok harus bawa pulang juara dan sebagainya, tidak tenang dan sebagainya, sehingga komunikasi menjadi buruk dan berbagai macam seperti itu. Saya masih agak penasaran nih. Jadi kan dia kecemasan itu menghadapi pertandingan yang muncul itu tekanan menang dan lain. Jadi hasil dari pelatihan yang kita kasih, dia mampu menjelaskan ke dirinya dengan bagus. Ini yang saya rasakan, cara mengatasinya dan lain. Dari hasil temuan sih iya, maksudnya menurut hasil ketika penilaian dan sebagainya, menjelaskan iya, karena ada peningkatan pengetahuan. Jika kita ukurnya apa dia mampu menjelaskan ke dirinya sendiri, adalah adanya peningkatan pengetahuan yang dirasakan. Jadi dari sebelumnya dia ada pertanyaan, coba jelaskan kau ini bagaimana, dia tidak bisa menjelaskan itu bagaimana. Tapi ketika setelah intervensi pertanyaan yang sama di post-testnya, dia bisa menjelaskan. Dari situ terindikasi bahwa dia ada peningkatan pengetahuan kan tentang konsep dirinya. Nah, dari situ diambil kesimpulan sederhana bahwa dia mulai pelan-pelan memahami dirinya dan bisa menjelaskan situasi terkait apa yang dia rasakan. Ini pertanyaannya dari Kak Nina, saudaranya Kak Angga, baru saya tahu kemarin. Ini pertanyaan penting juga kan, apakah intervensi explanatory style bisa dipakai variabel selain kecemasan? Sebenarnya seharusnya bisa, dan bisa banget karena kan pada dasarnya bagaimana menjelaskan kondisi apa yang dialami.
dari situ saja gitu. Jadi bisa dikawinkan dengan variabel apa saja gitu, tentang misalnya kepemimpinan contoh misalnya. Dia menjelaskan bahwa dia itu ternyata jenis pemimpin yang misalnya otoriter. Jadi jenis pemimpin otoriter itu biasanya harusnya melakukan perilaku seperti ini. Tapi ternyata anak-anaknya atau bawahannya atau organisasi atau kelompok yang dipimpin ternyata tidak cocok untuk menandai kepemimpinan. Jadi sekali hadir untuk menjelaskan pada dirinya bahwa gaya kepemimpinan itu ternyata tidak cocok. Gaya kepemimpinan itu seperti ini. Gaya kepemimpinan yang diharapkan oleh kelompok itu seperti ini. Nah, cocok. Harus ada penyesuaian. Seperti apa? Nah, itu bagaimana dia menjelaskan konsep dirinya. Jadi sederhananya adalah itu. Explanatory styling adalah bagaimana dia menjelaskan kepada dirinya tentang hal-hal yang negatif diubah menjadi positif. Jadi bisa saja dikawinkan dengan berbagai macam jenis variabel selama itu adalah konsep yang berhubungan dengan dirinya, kondisi yang dialami oleh dirinya. Kepercayaan diri tentu saja bisa. Dia tidak bisa percaya dirinya menurun atau meningkat, itu kenapa? Apa faktornya? Kita semua punya berbagai macam jenis alasan untuk kepercayaan dirinya naik dan berbagai jenis alasan untuk kepercayaan dirinya turun, kan? Beda-beda setiap orang. Nah, itu bagaimana dia menjelaskan kepada dirinya sendiri dan bisa bagus. Ais, bisa Ais? Masih aktif lagi. Jaringan. Iya Kak, Kasmar ada pertanyaan terus dari ini? Saya ada, Ais tadi sudah tanya ke apa yang bisa dilanjutkan atau apa temuan yang lain. Ada enggak? Biasanya kan kalau selama meneliti ada lucu-lucu kita dapat itu. Ada enggak hal yang lucu-lucu kita dapat? Selama meneliti. Di Aduh, apa ya? lapangan itu pas ambil data yang bukan mungkin lucu sih, lebih kepada menjengkelkannya adalah ketika pelatihan berlangsung terlambat, subjeknya terlambat bangun. Itu masalah mahasiswa lah, klasik, terlambat bangun karena kan kita 6 jam. Jadi memang dimulai, kita usahakan sore itu selesai. Jadi mulainya jam 8, jam 9, jam 10 gitu kan. Terlambat, jadi molor dan sebagainya, mempengaruhi mood yang sudah datang on time. Ya, itu. Jadi buat ngebakarnya lagi, mereka satu frekuensi lagi itu agak repot. Yang kayak gitu-gitulah, hal-hal yang non teknis yang ya kita sudah tetapkan segini, terlambat. Oh iya, astaga hari ini, terus rumahnya di mana gitu, jauh menunggu lagi. Jadi ya hampir terlambat 1 jam. Itu kan tidak enak. Kita ke pemateri kan, saya bawa pemateri waktu itu, materinya tidak enak, terus molor, moodnya lagi ada kayak gitu-gitulah. Nah, jadi itu yang bikin menjengkelkan. Ya itu, tapi itu adalah tantangan ketika kita membuat pelatihan. Banyak faktor-faktor non teknis yang terjadi, dan mau tidak mau kita sebagai peneliti di lapangan ya harus beradaptasi dengan itu gitu. Waktu pertandingan juga sempat kita post test, pertandingan untuk post test, hujan, terus lantainya licin, lantai futsalnya itu, lapangan futsal itu licin, sehingga menjadi tidak all out permainan. Nah, jadi maksudnya kayak aduh, kurang aja. Itu aja sih. Ya lebih banyak faktor non teknis sebenarnya, karena kalau dari segi yang bisa dikendalikan, yang bisa saya kendalikan, itu betul-betul sesuai modul, tidak ada masalah gitu. Ya sih, lucu-lucu ya. Lucu-lucu karena temannya diketawai, karena dia terlambat, diledek, dan kayak gitu-gitu aja lah. Tapi yang paling memorable adalah karena faktor-faktor teknis yang sering terjadi, dan itu wajar-wajar aja.
Nah, saya merasakan ini Kak Angga ini sangat mencintai skripsinya ini, Ais. Karena Sangat masih mencintai. 8 tahun yang lalu. Walaupun Tahun sudah yang- lama mencintai. Ini enggak pertanyaan terakhir kayaknya. Kita masih ada pertanyaan terakhir. Eh, dari hasil proses cinta ini ke proses meneliti kita, apa insight yang kita dapat yang bisa kita share ke teman-teman? Terima kasih. Iya, iya. Mungkin mungkin kata-katanya Aswar yang bilang saya mencintai skripsinya, mungkin lebih tepatnya saya mencintai prosesnya. Mencintai prosesnya karena dasarnya datang dari melakukan apa yang saya sukai. Kembali lagi ke ketika di TPS itu. Ketika pemilihan topik itu saya memilih topik yang saya sukai sehingga menjadi lebih mudah untuk mencintai. Gitu. Jadi untuk teman-teman depannya yang mendengarkan ini atau menonton ini, ketika masih bingung terhadap pemilihan topik penelitian, carilah topik penelitian yang kalian sukai, itu aja. Karena ketika kalian sudah menyukai itu, bagaimanapun susah dan ribetnya di prosesnya nanti. Tapi karena dasarnya kalian sudah sukai, akan perlahan kalian bisa mencintai. Jadi sukai aja dulu proses. Sukai topiknya, sukai temanya, lalu nikmati prosesnya. Karena nggak ada sih penelitian yang mudah. Tidak ada penelitian yang dilakukan betul-betul ya, penelitian yang dilakukan secara betul-betul yang memang tidak menggunakan joki dan sebagainya, itu tidak ada yang mudah pasti. Ada semua, ada ceritanya masing-masing. Dan bagaimana ketika kita menyukai topiknya, menikmati prosesnya, maka in the end kita mungkin akan mencintai. Dan FYI, tema skripsi ini adalah menjadi pembuka saya untuk betul-betul menjadi terjun sebagai praktisi psikologi olahraga hingga saat ini. Ini mungkin ketika kalau misalnya saya tidak mengambil tema ini di skripsi, mungkin saya tidak akan tahu banyak dan mau berkecimpung di psikologi olahraga. Jadi ini menjadi gerbangnya gitu, karena ya itu ya, teringat sekali itu kata-kata bahwa carilah topik yang memang kau sukai. So kesininya ketika S2 mengambil tema tesis, saya juga mencari tema yang saya sukai. Dasarnya itu selalu sih dasarnya di situ, disukai dulu. Kalau tidak disukai, ngapain kita bertahan untuk sesuatu yang kita tidak sukai? Asik. Itu. The last Kasma. Ya, silakan Ais. Oke, Yes. makasih Kak Angga hari ini. Kayaknya menemukan banyak sekali informasi baru. Padahal ini episode 77, tapi banyak informasi barunya hari ini. Semoga Kak Angga nanti next masih bisa diwawancarai Kak, apanya Kak, atau sekarang. Ya iya. Boleh banget. Banyak untuk waktu dan kesempatannya hari ini Kang. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih Kak Asmar. Sebelum saya tutup, ada yang mau Kang kan untuk tim CIA atau peneliti sekarang? Saya. Iya. Untuk teman-teman CIA, bagaimana bahasanya? CIA. Kak. Dari teman-teman CIA tetap konsisten melakukan hal-hal seperti ini, tetap memberikan semacam pandangan baru terhadap calon-calon peneliti, mahasiswa-mahasiswa, karena semakin banyak hal-hal topik-topik seperti ini dibahas, maka tema-tema di dunia penelitian, baik itu psikologi ataupun hal-hal lain, itu menjadi normal dibicarakan. Menjadi mudah untuk mendorong peningkatan kualitas akademisi gitu. Jadi semakin sering dibicarakan kayak topik-topik misalnya contoh psikologi olahraga, semakin sering itu dibahas, semakin dibicarakan, semakin bagus. Karena saya ingat dulu ketika saya pernah bicara sama saya seperti ditanya bagaimana cara mengembangkan psikologi olahraga di Makassar secara umumnya, saya bilang banyakin mahasiswa yang meneliti tentang psikologi olahraga.
Itu saja gitu. Karena ketika itu diteliti, ketika itu banyak mengangkat menjadi tema skripsi dan itu diteliti, kan artinya semakin dibicarakan akan semakin mudah diketahui, semakin mudah dikenal. Begitu saya yang bisa kita lakukan dari sisi akademik ya, sebagai seorang yang dari seorang peneliti gitu, mahasiswa. Banyak dibicarakan, semakin mudah diketahui. Jadi heads up untuk CIA, terima kasih sudah diundang berbagi flashback terkait penelitian 8 tahun lalu yang sudah cukup usang, tetapi pada dasarnya topik ini menjadi pembuka saya gitu untuk melanjutkan karir hingga saat ini. Jadi thank you sudah diajak bernostalgia terkait kenangan. Siap, kasih banyak kan. Ya, makasih Banyak. makasih Kak Angga, makasih Kak Asmar, makasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal akhir. Semoga informasi kita hari ini dari Kak Angga bisa bermanfaat dan teman-teman yang lagi ini yang meneliti, sangat lagi meneliti. Nah, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kang Gadar, Kang Gadar. Thank you, Asmar. Siap, Kang. Semuanya, Kak.